Hai kawan pajak, senang sekali bertemu lagi di podcast KPP Pratama Medan Petisa. Our Tax All About Tax. Bersama saya Amalia, penyuluh dari KPP Pratama Medan Petisa. Seperti biasanya nih, kalau kita dalam podcast di KPP Medan Petisa akan membahas berbincang-bincang tentang informasi perpajakan. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas terkait dunia digital dalam dunia perpajakan tentunya. Bersama penyuluh hari ini ada Kak Karina dan juga Kak Jehan. Halo Kak Ina dan Kak Jehan. Hai Kak Amel. Gimana nih kabarnya Kak? Sehat dan bersemangat hari ini? Pastinya dong Kak Semangat Amel. Kak Amel. Seperti cuaca hari ini yang sangat cerah ya. Benar Kak, ya? sekali. Iya. Baik, nah tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pantun dulu ya Kak ya. Siap. Penari bergerak, lemah gemulai. Yuk, mari segera kita mulai. Nah, tadi di awal saya ada skill sedikit nih kawan pajak terkait dunia digital dalam dunia perpajakan. Nah, nantinya akan kita sebut dengan CITAS, CTAS. Nah, sebenarnya apa sih Kak CITAS itu? Baik kawan pajak sekalian, CITAS adalah singkatan dari Cortex Administration System atau CITAS atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP. Nah, di mana Cortex berasal dari kata core atau inti dan tax adalah pajak. Jadi Cortex adalah inti pajak. Sistem ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, baik aplikasi untuk wajib pajak maupun non wajib pajak ataupun untuk pegawai melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS atau Commercial of Sales, pembenahan basis data perpajakan agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum pastinya Kak Amel. Baik, tadi kan ada kata-kata pembenahan nih Kak. Iya, benar sekali. Nah, mengapa sih sistem perpajakan kita ini perlu diperbaharui seperti itu? Dan bagaimana tiket urgensi dari dibangunnya Cortex ini Kak Ina? Nah, jadi seperti yang kita tahu nih Kak Amel, kawan pajak semua, bahwasanya pada saat ini sistem DJP masih memiliki keterbatasan. Nah, adapun keterbatasan itu adalah adanya proses bisnis yang terlalu banyak, aplikasi wajib pajak yang terlalu banyak, yang ini memberatkan wajib pajak, di mana terlalu banyak nih aplikasi yang harus dipakai. Misalnya untuk membuat faktur berbeda aplikasi, untuk melaporkan SPT berbeda aplikasi lagi. Nah, diharapkan dengan CITAS ini nantinya bisa lebih sederhana proses bisnisnya. Kemudian adanya peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Seperti kita ketahui juga kawan pajak, untuk selama ini seringkali nih misalnya DJP online saat pelaporan SPT sering down nih sistemnya. Benar sekali. Nah, jadi kita harapkan dengan CITAS nanti adanya akses yang bisa lebih baik lagi dan pengelolaan data yang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita berusaha untuk membuat sistem yang sesuai dengan keadaan digital saat ini, Kak Amel. Baik, dengan kata lain DJP nggak mau ketinggalan ya Benar. dengan era digital saat ini ya. Nah, untuk Cortex sendiri nih, sejak kapan nih dibangunnya? Oke, baik Kak Amel. Jadi ini ada beberapa tahap ya Kak Amel. Yang pertama itu ada high level design, itu mulai dari Januari hingga Maret 2021. Di mana rancangan umum proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat kerasnya. Yang kedua ada detail design mulai dari April ya hingga September 2021. Di mana pada saat itu merumuskan secara lebih mendalam rancangan proses bisnis, sistem informasi serta infrastruktur pendukungnya Kak Amel. Nah, yang ketiga nih wajib pajak ada yang namanya build and test di mana pada Juni 2021 hingga April 2023. Nah, tahapan ini adalah pembangunan dan pengujiannya. Kemudian kita masuk nih ke tahap selanjutnya adalah deploy pada Juni 2023. Nah, tahap penerapan yang didahului dengan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak Amel. Nah, yang terakhir wajib pajak ada tahap support di mana Januari hingga Desember 2024 hingga saat inilah ya. Dukungan dan support atas implementasi sistem inti baru perpajakan yang nantinya akan launching ke Amel. Baik, nah ternyata ada 5 tahapan nih ya Kak. Berarti Benar cukup sekali. serius nih ya Direktorat Jenderal Pajak mempersiapkan Cortex ini. Iya.
Nah, untuk Kak Jehan, apa sih Kak manfaat penggunaan Cortex ini nantinya Kak Jehan? Nah, jadi dengan adanya Cortex ini, kita harapkan beberapa manfaat yang bisa dirasakan baik oleh wajib pajak, oleh pegawai, oleh instansinya, dan juga oleh para stakeholder. Nah, adapun manfaat yang bisa dirasakan oleh wajib pajak itu beberapa halnya antara lain dengan adanya akun wajib pajak di portal wajib pajak bisa mendapatkan pelayanan yang lebih berkualitas, kemudian adanya kepatuhan dengan biaya yang lebih rendah, dan yang terakhir kita harapkan sengketa itu bisa berkurang nantinya. Kemudian bagi pegawai DJP sendiri, dengan sistem yang lebih terintegrasi, kita harapkan nantinya pekerjaan manual bisa lebih berkurang, sehingga para pegawai bisa lebih produktif dan kapabilitasnya juga bisa lebih meningkat, Kak Mel. Nah, kemudian bagi instansi DJP juga kita harapkan akan ada manfaat yang bisa dirasakan, seperti bisa lebih kredibel, bisa lebih dipercaya oleh masyarakat, dan bisa lebih akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga kita bisa lebih percaya diri nih melayani wajib pajak lagi. Kemudian kita harapkan nantinya kepatuhan bisa meningkat dan kinerja dari DJP juga bisa meningkat. Dan yang terakhir, bagi para pemangku kepentingan, para stakeholder, dengan adanya data yang lebih real time, lebih valid, kita harapkan juga bisa meningkatkan kualitas tugas dan fungsi para stakeholder tersebut, Kamel. Baik, cukup banyak manfaatnya ya Kak Jehan ya. Benar sekali. Nah, untuk sampai di sini nih sebenarnya sudah mulai berasa nih bahwa segala perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak semata-mata hanya untuk mempermudah kawan pajak sendiri, begitu. Benar sekali, Kak Amel. Ya, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak Ina, untuk nanti dalam Cita Satu Cortex ini, ada nggak proses bisnis yang lama itu berdampak ke yang baru? Atau berapa sih sebenarnya nanti total dari jumlah probis dari Cortex ini sendiri Kak Ina? Oke, baik Kak Amel. Secara keseluruhan akan ada 21 proses bisnis. Namun yang terdampak untuk wajib pajak sekalian hanya ada 5 proses bisnis. Yang pertama itu ada registrasi atau pendaftaran, yang kedua ada pembayaran, yang ketiga ada pelaporan, yang keempat ada layanan dan edukasi, dan yang kelima nih ada taxpayer account management atau yang sering disebut dengan TAM nantinya. Nah, kelima proses bisnis ini akan tercakup dalam satu aplikasi, yaitu namanya taxpayer portal atau portal wajib pajak, Kak Amel. Baik, tadi di awal waktu saya dengar 21 proses bisnis berarti agak panjang ya. Iya, agak panjang. Aja ya. Iya, benar sekali. Kita masuk yang ke pertama ini Kak Jehan. Untuk proses bisnis registrasi nih Kak Jehan, apa sih perubahan yang terjadi dan keunggulannya apa nih? Jadi di proses bisnis yang pertama itu adalah proses bisnis registrasi. Nantinya akan dimudahkan wajib pajak nih, di mana berbagai saluran itu bisa digunakan. Jadi layanan bisa berbagai saluran atau omnichannel, kemudian bisa dilakukan di KPP mana saja atau borderless. Nah, ini akan memberikan kesederhanaan juga bagi wajib pajak, di mana NIK akan digunakan sebagai NPWP. Jadi kalau mau kita rinci nih keunggulannya dari proses bisnis registrasi ini kurang lebih ada 12 keunggulan yang bisa digunakan oleh wajib pajak. Jadi ada keunggulan yang 12 ini. Yang pertama, dari tempat dan saluran pendaftarannya. Jadi nanti bisa dilakukan di unit manapun, di pos manapun, atau saluran digital, baik itu krim pajak atau bisa langsung ke kantor juga. Nah, kemudian nanti akan diperluas melalui OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, serta PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Yang kedua, validasi data melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth seperti yang ada di Dukcapil saat ini. Yang ketiga, jumlah digit NPWP yang 16 digit yang tidak terbatas pada persediaan saat ini. Yang keempat, identitas wajib pajak orang pribadi yang berbasis NIK dan digunakan oleh banyak pihak ketiga, sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data dengan pihak-pihak lain. Yang berikutnya adalah profil wajib pajak yang akan memuat daftar unit keluarga atau DUK, serta data wajib pajak lain yang terkait, serta relasinya apa, seperti kepengurusan, kepemilikan modal, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ada identitas wajib pajak cabang yang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau TKU yang akan melekat pada satu NPWP pusatnya. Kemudian yang ketujuh ada pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak.
nanti akan bisa nih langsung terintegrasi dengan akses pembuatan faktur pajaknya dan pembuatan SPT masa PPN-nya. Yang kedelapan ada geotagging. Geotagging ini nanti akan terintegrasi dengan proses pendaftaran yang diterapkan atas setiap alamat, baik itu subjek pajaknya maupun objek pajaknya, dan juga dapat dilakukan baik oleh Fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, yang kesembilan adalah akses layanan digital, di mana nanti akses digital atas sertifikat elektronik bisa terintegrasi dalam akun wajib pajak itu sendiri. Dan validasinya dilakukan cukup hanya sekali, didukung dengan fitur face recognition. Kemudian ada informasi nih bagi wajib pajak baru. Jadi nanti untuk wajib pajak baru akan dikirimkan starter pack ke email masing-masing setelah selesai melakukan pendaftaran. Nah, itu aja sih Kak. Oh ya, ada lagi nih. Yang ke-11 ada multiple fields. Wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Bisa mencantumkan semua alamat, baik itu alamat KTP, alamat domisili, korespondensi, dan alamat kegiatan usaha. Serta bisa mencantumkan lebih dari satu kontak detail, baik itu email maupun nomor telepon. Dan yang terakhir nih ada layanan mandiri. Jadi wajib pajak nantinya bisa mencetak semua permohonan, bisa mencetak sendiri dokumen perpajakannya dari portal, kemudian mengajukan perubahan data juga, dan semuanya itu bisa menggunakan fitur upload dokumen, Kamel. Wah, kayaknya nanti banyak pajak ini bakalan semakin maju ya Kak ya. Ya, semoga tentunya segala fitur-fiturnya tadi. Nah tadi Kak Jihan ada sedikit menyinggung nih kawan pajak terkait NIK NPWP. Nah saya mengingatkan dulu nih bagi kawan pajak yang belum melakukan pembandanan NIK menjadi NPWP harap segera dilakukan ya Kak. Benar. Dan Kak Karina ya. Benar. Karena nanti di Citas ini kita sudah mulai terintegrasi dengan data-data Dukcapil yaitu menggunakan NIK seperti itu. Nah untuk selanjutnya nih Kak untuk proses bisnis pembayaran gitu. Kira-kira apa saja nih perubahan dan keunggulannya Kak Jihan? Nah, jadi kalau untuk proses bisnis pembayaran, salah satu yang paling utama adalah nanti satu billing itu bisa untuk beberapa masa pajak nih Kamel. Kalau dulu kan ya satu masa, satu ketetapan, satu jenis. Kertas. Lebih ringkas juga. Nah, kemudian nanti ada yang namanya deposit pajak. Jadi keunggulan dari pembayaran ini, nah yang pertama itu adalah pembuatan kode billingnya itu bisa untuk satu atau beberapa jenis pajak, masa pajak atau ketetapan pajak yang selama ini belum ada ya Kamel ya. Nah nanti juga akan ada tersedia daftar tagihan yang belum dibayar serta kode billing yang udah dibuat nih tapi belum sempat dibayarkan oleh wajib pajak. Nah yang kedua, kanal pembayarannya nanti akan tersedia dalam portal wajib pajak. Nanti ada opsi tadi tuh deposit pajak. Jadi wajib pajak nih bisa malah bayar pajaknya sebelum jatuh tempo nih Kak. Jadi bisa malah membuat deposit pajak sehingga bisa mengurangi kemungkinan wajib pajak telat bayar. Nah itu sangat membantu sih harusnya untuk wajib pajak. Nah kemudian yang ketiga ada proses penyesuaian di mana pengajuan permohonan seperti PBK atau lebih bayar dan penyelesaiannya itu nanti semua bisa dilakukan di portal wajib pajak. Nah bisa real time. Nah, yang ketiga, proses penyesuaian, di mana ada pengajuan permohonan dan penyelesaian nanti dilakukan secara sistematis pada portal wajib pajak. Dan proses penyelesaiannya ini berdasarkan tingkat risiko wajib pajak itu sendiri. Jadi seperti pemindah bukuan ataupun lebih bayar, nanti bisa diakses wajib pajak di portal wajib pajak itu. Nah, yang terakhir adalah validasi otomatis dari sistem pembayarannya itu. Jadi nanti bisa lebih real time karena DJP akan terhubung dengan sistemnya milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti itu Kak Amel. Baik, tadi ada istilah deposit pajak mungkin seperti e-money gitu ya. E-money, benar. Tapi untuk bayar pajak. Benar, ya, Amel. dan untuk yang lain gitu. Baik, tadi juga disebutkan oleh Kak Jihan di proses bisnis ini kawan pajak nantinya segala permohonan wajib pajak mulai dari bermohon sampai apakah itu sudah selesai bisa dicek secara mandiri melalui layanan portal DJP-nya masing-masing ya. Jadi nggak perlu lagi nih nanya-nanya ke kantor udah siap belum gitu. Benar sekali. Baik, untuk selanjutnya nih ada namanya proses bisnis pengelolaan SPT. Nah ini seperti apa saja Kak perubahan dan keunggulannya Kak Ina? Oke, baik kawan pajak sekalian, kita bahas nih perubahan dan keunggulan apa aja sih yang ada dalam pengelolaan SPT. Nah,
proses pelaporan dilakukan ya melalui satu aplikasi. Kalau selama ini kan aplikasinya banyak banget. Kadang kita pun wajib pajak menjelaskan, Bu, yang untuk yang ini aplikasinya ini ya, untuk yang ini aplikasinya ini. Sedangkan wajib pajak, aduh yang mana nih gitu ya. Nanti di sini enak nih, hanya satu aplikasi saja gitu. Dan nomor seri faktur pajak dan kompensasi pajak masukan tersedia secara otomatis nih kawan pajak. Dan juga data bukti potong sudah tersedia setiap waktu. Jadi nggak nunggu akhir tahun. Nggak nunggu akhir tahun, dikasih pemberi kerja, nggak dikasih sama rekanan gitu, nggak nunggu ke Amel. Baik kawan pajak sekalian, mari kita bahas satu persatu keunggulannya. Yang pertama, secara umum pelaporan terintegrasi dengan pembayaran, termasuk persiapan e-bookport, e-faktur, e-statement dengan fitur validasi data. Adanya notifikasi pengingat pelaporan serta wajib pajak online, kecuali wajib pajak orang pribadi usahawan non lebih bayar. Nah, yang kedua kita bahas tentang SPT tahunannya. Satu formulir SPT untuk wajib pajak orang pribadi, pengisian mulai dari induk lanjut ke lampiran, isi lampiran lebih detail dan terstruktur. Nah, laporan keuangan disampaikan dalam format XBRL atau secara key-in. Nah, wajib pajak UMKM dapat melakukan pencatatan langsung ke portal wajib pajak, serta wajib pajak orang pribadi karyawan kriteria tertentu dikecualikan dari kewajiban SPT. Nah, kita bahas nih yang ketiga. Yang ketiga ada SPT masa PPh 21 dan unifikasi. Dilaporkan oleh pusat. Nah, penomoran bukti potong dan penghitungan PPh 21 TER itu secara otomatis. Penghitungan PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa, BUMN, BUMD, dan lembaga jasa keuangan. Nah, yang keempat wajib pajak, ini ada SPT masa PPN, di mana aplikasi e-faktur terintegrasi dan penomorannya otomatis. Auto create SPT masa PPN nih ceritanya. Nah, tersedia juga nih histori saldo kompensasi lebih bayar dan juga simplifikasi penomoran lebih bayar. Yang terakhir nih ada SPOP PBB. Nah, di mana auto create SPOP PBB berdasarkan subsektor pre-populated isian dari tahun sebelumnya, isian data subjek dan objek pajak dari registrasi. Baik, jelas sekali ya Kak. Jadi Iya, benar, Kak. kalau saya simpulkan sedikit bahwa dalam proses SPT ini ada SPT tahunan, SPT masa 21 dan unifikasi, SPT masa PPN dan juga sampai dengan PBB-nya. Iya. Ada proses perubahannya nanti. Nah, yang keempat ini kalau saya nggak salah nih yang keempat bener ya? Iya, benar sekali. Ini agak panjang dan agak Inggris gitu ya. Oke. Jadi saya pelan-pelan nih ucapinnya. Proses Business Taxpayer Account Management atau disebut dengan TAM. Nah, kira-kira Kak Ina ini apa nih untuk perubahan dan keunggulannya? Oke, kawan pajak sekalian, yuk kita bahas lagi yang selanjutnya. Ini menyajikan data dan atau informasi wajib pajak dalam satu aplikasi. Dan yang kedua, dia memberikan informasi perpajakan yang relevan. Dan yang ketiga, tersedia fitur buku besar. Nah, kita bahas nih keunggulannya apa sih kawan pajak sekalian. Yang pertama ada pengelolaan sumber data, accounting rules, bagan akun dan referensi terkait RAS. RAS itu adalah Revenue Accounting System. Nah, database Revenue Accounting System terintegrasi dengan CITAS, interkoneksi dan referensi bagan akun dengan sistem DJPB, tarif bunga dan kurs dengan BKF, serta kurs tengah dengan Bank Indonesia. Yang kedua, prosedur penjurnalan dan report transaksi terjurnal secara otomatis ya, saat dokumen sumber diterbitkan dan real time gitu. Dan juga ada menyediakan laporan terkait tren penerimaan piutang dan utang dalam 5 tahun terakhir Kak Amel. Nah, yang ketiga kawan pajak sekalian, pengumpulan data informasi, profil hak dan kewajiban wajib pajak terpusat di CITAS dan bersumber dari proses bisnis terkait, serta pemuktahiran data dan informasi yang berasal dari database CITAS berlangsung secara real time. Baik Kak Ina, wah semakin jelas ini kayaknya probisnya ya. Nah, akhirnya nih kita sampai di proses bisnis yang terakhir nih. Nah, dan ini kayaknya proses bisnis yang paling dikuasai oleh narasumber kita yang dua ini nih, yaitu proses bisnis layanan dan edukasi. Nah, untuk kajian bisa nggak Kak disebutkan nih apa saja nih perubahan dan keunggulan dari probis yang terakhir ini kayaknya? Nah, jadi di proses bisnis layanan edukasi ini sama seperti proses bisnis lainnya, nanti akan terkumpul dalam satu pintu. Mel, kalau selama ini kalau misalnya wajib pajak nih yang paling sering ingin minta bantuan narasumber, nah hubungin penyuluhnya, kirim surat, nunggu jawaban dan lain sebagainya. Tapi nanti di CITAS
untuk layanan dan edukasi ini akan bisa diakses oleh wajib pajak secara langsung. Nanti layanan itu bisa diakses baik oleh wajib pajak dan non wajib pajak, malah Kak Amel. Berarti nggak harus punya NPWP ya Kak? Benar, jadi sekali. non wajib pajak juga bisa. Kemudian nanti akan terintegrasi dengan proses bisnis lain sehingga akan memudahkan riwayat penggunaan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, adapun keunggulannya yang pertama nanti itu tadi reservasi kelas pajak, permohonan edukasi bisa dilakukan dari portal wajib pajak dan segala materi edukasi juga akan tersedia nanti di Citas. Kemudian yang kedua, layanan interaktif. Jadi wajib pajak bisa berkomunikasi langsung dengan pihak dari DJP-nya, baik itu meminta informasi perpajakan atau memberikan pengaduan, memberikan saran, memberikan apresiasi, itu semuanya bisa. Jadi nanti bisa melalui kontak center, bisa melalui portal wajib pajak, website resmi DJP, website pengaduan, ataupun bisa datang langsung ke kantor pajak. Dan yang terakhir untuk layanan administratif, nanti wajib pajak bisa menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administratif perpajakan lainnya, dan menerima laporan dari produk layanan administrasi tersebut. Itu semuanya bisa diajukan melalui 3C yang kita kenal dengan klik, call, and counter. Jadi kalau counter ini wajib pajak bisa datang langsung nih ke loket yang ada di kantor pajak, atau bisa melalui call, bisa telepon ke ring pajak. Nah, yang terakhir ada klik. Jadi semudah klik itu semua layanan bisa wajib pajak akses hanya dengan mengklik-klik di komputernya masing-masing di mana aja. Baik. Nah, kalau dari pendapat saya pribadi nih kawan pajak yang paling mutakhir nih yang terakhir. Kenapa? Karena kawan pajak nggak perlu punya NPWP dulu nih, tapi wajib pajak bisa nanya nih informasi perpajakannya dulu kan, bisa mikir-mikir dulu baru punya NPWP gitu ya. Dan nggak perlu langsung datang ke kantor, cukup dari online saja. Online saja, Iya, dari klik portal. saja wajib pajak. Klik saja. Nah, untuk kajiannya ada nggak lagi pesan-pesan terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast kita atau yang perlu diingatkan ke kawan pajak sebelum Citas ini nanti launching gitu Kak Jena? Nah, jadi seperti yang kita ketahui nih kawan pajak, nanti Citas ini akan menggunakan NPWP 16 digit. Jadi dengan kata lain, kita harus memadankan NIK-nya dulu agar bisa digunakan di Citas itu. Karena kalau belum dipadankan NIK menjadi NPWP-nya, wajib pajak nggak akan bisa mengakses Citas dan tidak akan bisa menggunakan segala fasilitas yang disediakan oleh sistem yang baru ini, Kak Amel. Baik, seperti itu. Jadi pemadanan NIK dan NPWP ini sangat penting gitu ya Benar, Pak Kak Mel. Jahannya, jadi harap dilakukan segera seperti itu. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada kawan pajak semua, yang pertama nih, sampaikan SPT tahunannya sesegera mungkin bagi yang belum lapor. Dan yang kedua, jangan lupa ikuti perkembangan perpajakan terkini dengan memfollow akun media sosial Ditjen Pajak RI, KPP Medan Terpisah, dan Kanwil DJP Sumut 1. Dan untuk di 1 Juli 2024 nanti, NIK sudah bisa digunakan menjadi NPWP. Dan jangan lupa juga untuk laporan SPT tahunan tahun 2023-nya untuk dilakukan di tahun ini bagi yang belum lapor. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, kepada Kak Jehan dan Kak Karina. Terima kasih, Kak yang Amel. sudah memberikan bahasan yang menarik terkait dunia digital dalam dunia perpajakan di podcast kali ini. Naik sepeda, beli sepatu, sampai berjumpa